Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pemirsa Risalah Iman El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali di dalam acara Risalah Iman, yang mana kita berharap bahwa dari acara ini paling tidak bertambah wawasan keilmuan kita ataupun tafaqquh fiddin, pemahaman kita terhadap nilai-nilai ajaran agama kita. Karena sesungguhnya salah satu di antara ciri orang yang berbahagia, ya menurut Abdullah bin Abbas itu adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu punya waktu untuk tafaqquh fiddin, punya waktu untuk belajar dan terus belajar tentang agamanya, sehingga dari situ akan semakin baik ya kualitas hidupnya, semakin baik keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja juga dia akan termotivasi untuk terus melakukan amal-amal soleh. Karena dengan inilah yang nanti yang pada akhirnya akan mengantarkan ya seorang hamba yang beriman, ya seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Dan tidak hanya itu, ya mereka juga berharap, mereka juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan sekedar bahagia hidup di dunia dan bukan saja bahagia hidup di akhirat, tetapi bagaimana menjaga dirinya jangan sampai dirinya itu tersentuh oleh api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasannya tantangan di dalam upaya kita menjaga dan memelihara kualitas iman dan takwa kita kepada Allah itu tidak saja bersumber dari dalam diri kita, ya sifat malas, bahkan penyakit-penyakit hati yang bisa saja menggerogoti diri kita, yang mana pada akhirnya itu akan berdampak buruk ya terhadap kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombong, ujub, takabur, sifat ria, itu adalah penyakit-penyakit yang nanti pada akhirnya akan merusak amal-amal kita. Ya, termasuk sifat hasad, ya bahkan Rasulullah memberikan gambaran seperti api yang memakan kayu bakar, ya. Jadi amal-amal kita bisa rusak, bisa hilang dengan sendirinya ya karena penyakit-penyakit hati tadi. Nah, selain daripada tantangan secara internal yang bersumber dari dalam diri kita, yang juga harus kita hati-hati, yang harus juga kita waspadai adalah tantangan yang bersumber dari luar, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Ya, dari interaksi kita dengan orang lain. Nah, di antara tantangan itu adalah yang berkaitan dengan masalah pemikiran. Ya. Dan bahayanya pemikiran ini bisa saja dia jauh lebih besar dampaknya, efek negatifnya daripada ya katakanlah kalau kaitannya dengan perang fisik. Karena pemikiran seseorang ketika dia sampaikan, apalagi kalau dia adalah seorang public figure, seorang tokoh, kemudian pemikiran itu dia sampaikan kepada orang lain, kalau ternyata pemikiran itu adalah pemikiran yang salah, pemikiran yang sesat, bisa kita bayangkan akan seperti apa dampaknya. Dan di antara pemikiran-pemikiran yang bahkan sudah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2005 adalah pemikiran yang kita kenal dengan paham sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Dan paham ini, ya sekularisme, liberalisme, dan pluralisme ini tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan persoalan-persoalan agama, persoalan religi. Dan bagi kita hamba Allah yang beriman, bagi kita yang dianugerahkan oleh Allah keislaman, persoalan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme ini kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya filter di dalam diri kita,
maka secara perlahan tapi pasti iman kita akan tergerus karenanya. Ya, ada satu kisah menarik ya, di Saudi Arabia itu ada seorang ulama besar. Dia adalah Syekh Muhammad Al-Qasimi. Ya, bahkan ada salah seorang syekh yang memuji Syekh Muhammad Al-Qasimi ini dengan pujian atas kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Qasimi, ya, bahwasanya engkau membayar surga dengan mahar kitab yang kau tulis. Tapi apa yang terjadi dengan Syekh Muhammad Al-Qasimi ketika ketertarikannya dengan seorang wanita, dia jatuh cinta, kemudian dia menyatakan keinginannya untuk menikahi wanita tersebut dan ternyata wanita tersebut adalah seorang ateis. Apa yang terjadi dan Syekh Al-Qasimi dari seorang yang bertauhid hingga akhirnya dia menjadi mulhid. Ya, mulhid itu artinya ateis, orang yang anti kepada Tuhan, orang yang anti terhadap agama. Dan inilah di antara bahaya paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme agama. Akan bisa menggiring orang yang begitu concern dengan pemikiran-pemikiran tersebut hingga pada akhirnya dia bisa saja dia murtad. Dia meragukan kebenaran ajaran Islam yang sudah dia yakini selama ini. Dia meragukan kebenaran Al-Quran, dia meragukan kebenaran hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dan itulah yang terjadi. Paham sekuler atau pemikiran sekuler ini adalah pemikiran yang berupaya bagaimana memisahkan antara urusan agama dengan urusan-urusan dunia. Ya, termasuk urusan kita di dalam berbisnis, urusan kita di dalam bersosial, berbudaya, berhukum, bahkan berpolitik sekalipun. Mereka katakan jangan bawa-bawa agama ya dalam wilayah politik, jangan bawa-bawa agama dalam urusan bisnis, jangan bawa-bawa agama dalam urusan hukum. Jadi agama itu ranahnya hanya di masjid, di majelis-majelis taklim. Dan kalau pemikiran ini ada di dalam pemahaman kita bahwa persoalan agama itu hanya ada di dalam majelis taklim, maka kita sudah termasuk orang yang terdampak pemikiran sekuler tadi. Dan ini sangat berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjadi seorang muslim udkhulu fisilmi kafah. Menjadi seorang muslim itu ya harus totalitas. Tidak bisa setengah-setengah atau secara parsial. Kita ambil sebagian dari agama, kita buang sebagian dari agama. Nah, kalau itu yang terjadi pada diri kita, maka kita sudah jatuh di dalam lembah kesesatan. Ya, kita ambil sebagian dari Al-Quran, kemudian kita tinggalkan sebagian daripada Al-Quran. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi SAW, ya, sebagaimana pengaduan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan pada ayat yang ke-30. Wa qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahzura. Berkata Rasulullah Muhammad SAW, duhai Allah, duhai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Quran ini sesuatu yang dilecehkan, sesuatu yang diacuhkan. Nah, bagaimana kelanjutan daripada penjabaran tentang paham sefilis ini? Nah, kita lanjutkan setelah segmen berikut. Ya, pemirsa Risalah Iman El Sinta TV yang berbahagia. Akhir-akhir ini kita dibuat ramai, dibuat gaduh gitu ya. Dengan adanya usulan memberikan nama salah satu jalan di ibu kota negara kita itu dengan salah satu tokoh, ya katakanlah kita sebut tokoh dari Turki, yaitu Kemal Atatürk, ya Mustafa Kemal Atatürk. Nah, ini informasi yang berkembang, ini sebagai bentuk barter karena nama proklamator kita, ya, Bung Karno atau Insinyur Soekarno, beliau dijadikan sebagai salah satu nama jalan ya di Turki. Nah, lantas kemudian timbul reaksi dari berbagai kalangan, ya, terutama dari kalangan umat Islam. Dan reaksi itu adalah reaksi ketidaksetujuan ya terhadap pemberian nama tersebut ya pada salah satu ruas jalan di ibu kota kita. Apa pasalnya? Ya, kenapa bisa demikian? Nah, kita tahu di dalam catatan sejarah bahwa sosok Mustafa Kemal Atatürk ini sangat dikenal sebagai sosok yang begitu benci kepada Islam.
begitu besar permusuhannya kepada Islam. Bahkan dia termasuk orang yang paling bertanggung jawab ya terhadap runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani pada bulan Maret 1924. Dan sejak naiknya Mustafa Kemal Atatürk dalam tampuk kekuasaan, setiap kebijakan yang dia buat itu amat sangat merugikan kaum muslimin di Turki. Mulai dari azan diganti dengan bahasa Turki, penamaan gedung, penamaan tempat dengan menggunakan bahasa Arab itu diganti dengan huruf Latin ya, dengan bahasa Turki. Bahkan ya wanita-wanita yang berjilbab itu menjadi sesuatu yang terlarang di sana. Ya, penggunaan pengeras suara di masjid-masjid itu juga menjadi bagian yang dilarang. Dan kita tahu betapa gambaran buruk ya nasib umat Islam ya manakala mereka berada di dalam cengkeraman kekuasaan pemerintah yang sekuler. Nah, inilah yang membuat kita kaum muslimin ya termasuk di Indonesia ya merasa keberatan kalau sekiranya nama jalan itu disematkan ya dengan nama Mustafa Kemal Atatürk. Ya, di samping dia dikenal sebagai salah satu tokoh sekuler ya, di mana memisahkan urusan agama dengan urusan kenegaraan, urusan pemerintahan, bahkan dalam semua aspek. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, alhamdulillah setelah sekian banyak ya berbagai pihak menyuarakan dan menyampaikan aspirasinya. Ya, mudah-mudahan penggunaan nama Mustafa Kemal Atatürk ini diganti dengan tokoh lain, misalnya Muhammad Al-Fatih, yang mana kita tahu bahwa beliaulah ya pemimpin yang didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang suatu saat dia akan menaklukkan Konstantinopel. Dan tentu saja kita akan sangat sepakat dan akan sangat bergembira kalau sekiranya nama Muhammad Al-Fatih ini yang digunakan untuk nama jalan tersebut. Kalaupun mungkin ada pihak-pihak yang keberatan, ya tidak ada salahnya kita menggunakan nama, misalnya nama kota, nama tempat. Ya, sebagaimana yang sudah ada di Jakarta itu misalnya nama Casablanca, ya, diambil dari nama salah satu kota di Maroko. Dan itu suatu hal yang bagi kita sah-sah saja. Ya. Inilah dampak dari sekulerisme tadi sampai pada urusan penamaan jalan pun dia menjadi sesuatu yang membuat gaduh, menjadi sesuatu yang ramai. Ya, belum lagi kalau dibawa ke dalam ranah yang lain, ya, menyangkut bagaimana penerapan nilai-nilai Quran dan Sunnah di dalam kehidupan kita. Nah, itu diantara efek ya daripada bahayanya paham sekulerisme. Kemudian terkait dengan paham liberalisme agama, di mana muncul ya ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan bahwa semua orang bebas menyampaikan aspirasinya, menyuarakan aspirasinya. Bahkan sampai-sampai ada yang mengatakan mereka, Tuhan pun tidak boleh mengatur privasi saya. Sedemikian parahnya paham liberalisme itu sampai-sampai Tuhan pun tidak boleh mengatur kehidupannya. Bukankah ini sesuatu yang sangat menyesatkan? Ya. Bebas, bablas. Ya. Di dalam Islam kita setiap manusia adalah manusia merdeka. Kita hanya menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebebasan kita adalah kebebasan yang ada batasnya, bukan kebebasan yang tanpa batas, karena kita diikat dengan seperangkat aturan yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah kita ya dengan pemikiran-pemikiran, dengan paham-paham kalau mengatakan bahwa kita bebas melakukan apapun selama itu tidak mengganggu orang lain. Ya, karena patokannya bagi seorang mukmin bukan itu. Bagi seorang mukmin yang menjadi boleh atau tidaknya, yang menjadi halal atau tidaknya, itu adalah bagaimana dengan Allah, bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang boleh, bahkan sesuatu yang sangat dianjurkan, kenapa tidak? Dan kalaupun sesuatu itu adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang haram, maka konsekuensi kita sebagai hamba Allah yang beriman, ya tinggalkan. Ya. Kalau kita mengaku mencintai Rasulullah Muhammad SAW, apa yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tinggalkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lakukan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, jadi kalau kita menyatakan diri kita bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah Rasul, ya, Rasulullah Muhammad SAW.
Ya, bagaimana beliau memberikan bimbingan kepada kita. Nah, dengan itu kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Dan satu lagi yang terakhir terkait dengan pluralisme agama. Ya, muncul pernyataan bahwa semua agama benar, semua agama sama di mata Tuhan. Lantas bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang mukmin, dan bagaimana sudut pandang kita? Ya, kalau kita kaitkan dengan falsafah bangsa kita Pancasila, kita akan lanjutkan setelah segmen berikutnya. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita bahwa sepilis atau paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme agama jelas tegas sudah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005. Dan terkait dengan pluralisme agama, di mana ramai saat-saat sekarang ini pernyataan bahwa semua agama sama, semua agama benar di mata Tuhan. Nah, tentu saja bagi kita sebagai seorang muslim, pernyataan ini harus kita bedah lagi. Karena kita punya tuntunan yang tegas, tuntunan yang jelas. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-19. Inna dina indallahil Islam. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima di sisinya satu agama saja, yaitu agama Islam. Bahkan di dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-85 juga Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi siapa saja yang mereka menjadikan Islam di luar Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Dan mereka termasuk orang-orang yang menyesal nanti pada akhirnya. Nah, prinsip-prinsip inilah yang harus kita pegang sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Mungkin saja dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks Pancasila, bahwa masing-masing umat beragama mereka meyakini bahwa agama mereka lah yang benar. Tapi tidak bisa kita memaksakan atau menyamaratakan bahwa kalau semua agama itu benar. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi kalau persoalan akidah, persoalan keimanan, itu adalah persoalan yang tidak bisa kita tawar. Itu adalah harga mati. Karena itu yang juga akan kita bawa sampai mati. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap inilah yang harus ada di dalam diri kita. Ya, tapi dalam konteks kebangsaan, dalam konteks keindonesiaan, ya bagaimana kita kedepankan nilai-nilai toleransi, ya baik itu internal agama kita sesama muslim maupun antara muslim dengan agama di luar Islam. Dan itu jelas tuntunannya. Ada hal-hal yang bisa kita toleransi ya dengan kawan-kawan kita, dengan teman-teman kita di luar Islam, tapi juga harus kita pegang prinsip dengan teguh bahwa ada hal-hal yang kita tidak bisa toleransikan. Ya, kalau sudah persoalan keimanan, itu lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa kita pada hari ini kita mengikuti agama ini, kemudian besok kita mengikuti ritual agama lain. Nah, pada masa Rasulullah pernah terjadi. Ya, ketika ada seorang sahabat dia sedang memegang ya, lambang salib, ya, dan dia seolah-olah enggan untuk melepaskan lambang itu. Ya, Rasulullah justru menegur sahabat tadi. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan agama ini dengan sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wahyu terakhir yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW pada kesempatan Haji Wada. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah sudah cukupkan semua nikmatnya kepada Rasulullah. Dan Allah ridha agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Allah ridha Islam menjadi agama. Sumul atau kamil, samil dan kamil, sempurna, lengkap, komprehensif. Ini prinsip yang harus kita pegang ya sebagai seorang mukmin. Ya.
Tapi untuk urusan sosial kemasyarakatan, ya, urusan interaksi, bahkan untuk urusan muamalah, kita tetap bagaimana menjalin hubungan yang baik, ya, dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan tetangga kita, sekalipun mereka adalah orang yang tidak seagama dengan kita. Ya. Tapi kalau sudah menyangkut ritual, sudah menyangkut urusan keyakinan, menyangkut urusan akidah, ini yang harus masing-masing pihak, ya, memahami betul dan menyadari betul, ya, bahwa ada prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar, ada prinsip-prinsip yang tidak bisa ditoleransikan. Kalau itu sudah menyangkut persoalan iman, kalau itu sudah menyangkut persoalan akidah, kalau itu sudah menyangkut ritual ibadah. Ya, kenapa? Karena garisnya sudah tegas dan jelas. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan itu. Ya, Rasulullah pernah ditawari, hari ini beliau diminta untuk menyembah berhala, besok kaum kafir menyembah Allah. Oh, tidak bisa. Ya. Jadi bukan saja saat-saat sekarang ini yang namanya pemahaman toleransi yang bablas itu muncul, ya. Sejak masa Rasulullah pun ada upaya-upaya orang-orang yang tidak senang kepada Islam, ya, bagaimana mereka untuk menegosiasikan keyakinan mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tegas, jelas. Baginda Nabi SAW kalau sudah menyangkut persoalan akidah, persoalan keimanan, persoalan ibadah, tidak ada tawar-menawar di sini. Ya, lakum dinukum waliyadin. Tegas, jelas. Nah, lantas bagaimana sekarang kita mengimplementasikan nilai-nilai keyakinan ini di tengah masyarakat kita? Ya, sekali lagi tuntunannya sudah ada di dalam Al-Quran, bahwa sebagai seorang mukmin, ya, kalau sudah menyangkut urusan akidah, sudah menyangkut urusan ritual ibadah, maka sudah semestinya bahwa kita tidak boleh mencampur adukan antara ajaran agama kita dengan ajaran agama yang lain. Demikian pula dengan ajaran agama lain. Ya, mereka tidak boleh mencampur adukan misalnya ritual-ritual agama kita. Ya, kemudian mereka lakukan ritual-ritual itu dicampur aduk dengan ritual agama mereka. Kalau itu yang terjadi, ya tidak ada lagi batasan-batasan yang jelas, ya, tentang keyakinan. Ya, padahal masing-masing agama, ya, mereka punya prinsip, mereka punya ajaran, dan mereka punya sumber ajaran. Ya, kalau sekiranya itu adalah ajaran yang dikompilasikan, maka dikhawatirkan, ya, ajaran itu menjadi ajaran yang sesat. Ya, karena realitas di lapangan sudah ada upaya-upaya orang-orang yang mencoba mengkompilasikan, menggabungkan, mengambil dari unsur ajaran agama ini, mengambil unsur dari ajaran agama yang lain, untuk kemudian ritual itu mereka lakukan. Ya, bahkan belum lama, ya, viral di Sukabumi misalnya di satu tempat ketika muncul ajaran yang boleh dikatakan ajaran gado-gado lah, mencampur adukan semua ajaran agama untuk kemudian ritual itu mereka lakukan. Nah, kalau ini terjadi di tengah masyarakat kita, sekali lagi, ya, yang ada adalah kehancuran, yang ada adalah permusuhan, yang ada adalah pertentangan satu sama lain yang tidak akan berkesudahan. Ya, mari kita sama-sama memegang prinsip, ya, agama kita masing-masing, ya, persoalan keyakinan kita masing-masing, ya, dan kita tidak boleh memaksakan, ya, keyakinan seseorang atau seseorang yang sudah punya keyakinan tertentu untuk kemudian kita paksa dia untuk menerima apa yang kita sampaikan kepadanya. Ya, mungkin kalau di dalam agama kita dakwah kita jalankan, dakwah kita sampaikan, ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Tapi kalau sudah persoalan hidayah, persoalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menyangkut seseorang itu menentukan apa keyakinannya, apa agamanya, itu sudah merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap yang harus kita pegang, ya, bahkan sampai mati kita pegang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mati dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, kiranya inilah, ya, inti daripada perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara akidah kita, keimanan kita, meneguhkan pendirian kita hingga, ya, kematian mendatang menjemput kita.
dan kita berharap, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah, kita mati dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.